Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di kuliah kita Sistem Informasi Berbasis Internet. Kuliah ke 13. 13 di luar mid test yang kita lakukan secara asinkron ya. Mungkin masih 2 pertemuan lagi ke depan menjelang akhir semester ini. Syukur alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam situasi pandemi yang belum mereda, bahkan kelihatannya masih masih mengkhawatirkan. Jadi mari kita sama-sama jaga supaya tidak semakin bertambah dan bisa cepat reda. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan, taati protokol penanganan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau terpaksa keluar, gunakan APD yang memadai. Ya. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Internet of Things. Ya. Anda sudah nulis di blog, saya sudah baca sebagian. Oke, dibandingkan dengan yang minggu lalu, blognya udah lebih nyaman lah dibacanya, ya, sebagian besar. Oke, nah, pertanyaan pertama kalau kita mendengar kata Internet of Things itu pasti, ya, ketika Anda pertama kali mendengar, kalau tidak salah kita udah pernah bahas di mata kuliah yang lalu ya, PTI, ya kan, semester lalu sempat kita bahas, tapi kita nggak kupas lebih jauh. Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Apa itu IoT? Ya, apa itu IoT? Apakah ini IoT? IoT. Ya, nah, saya ingin tahu apakah Anda paham IoT? Ya, bukankah sudah ditulis? Jadi silahkan Anda ke menti.com. Mana nih? Ya, silahkan ke menti.com. Lalu kodenya 407694 dan jawab pertanyaan saya yang pertama di sana. Oke, 100% hadir. Udah masuk menti.com? Oke, Alvin sudah tuliskan di sini. Tinggal di tab dan kodenya adalah 407694. Tulis saja apa pendapatmu, ya. Apa itu Internet of Things? Apakah ini IoT? IoT coklat, IoT keju, IoT Belum ada jawaban? Bisa masuk? Ada masalah? Empat puluh tujuh enam sembilan empat. 4076994. Oke, sudah ada. Konsep di mana benda-benda elektronik terhubung dengan adanya koneksi internet sehingga kita bisa berinteraksi dengan benda tersebut. Oke.
Suatu konsep dari objek yang mampu mentransfer data menggunakan jaringan dan tidak memerlukan interaksi manusia atau manusia ke komputer. Oh, di sini searching ya, hasil searching. Ya, benda digerakkan oleh internet. Simple. Ya, barang-barang yang terhubung dan dapat dikendalikan dari internet. Konsep teknologi yang memungkinkan suatu objek atau benda berada di tunggu, pause dulu. Memiliki kemampuan agar dapat saling mentransfer. Oh, ini salah tulis nih, siapa nih? Segala sesuatu benda dalam keseharian yang sehari-hari, keseharian terhubung dengan teknologi. Suatu objek dalam mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi tertentu yang punya kemampuan mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan, kenapa tidak scroll itu? Sistem yang terhubung ke internet, apa tadi paling bawah? Sistem yang terhubung ke internet dan dimanfaatkan untuk mempermudah hidup manusia. Oke. 18. Masih berapa orang lagi nih? Kita ada 24. Berarti 23. 5 orang lagi belum jawab. Empat lagi. Internet dapat digunakan mempermudah pekerjaan manusia. Oh, ini sepotong aja nih. IoT adalah kemampuan menggerakkan benda atau objek menggunakan internet. Ya, catat. Teknologi tertentu yang punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Oh, ini udah tadi, saya udah baca. Segala sesuatu dari benda dalam keseharian terhubung dengan teknologi. Oke, masih ada? Mana yang baru masuk? 22, oke. Satu orang lagi. Satu objek yang dihubungkan dengan teknologi yang dapat menerima data, mengirim, serta melakukan kedua-duanya. Mengirim dan menerima data, oke. Konsep komputasi mengenai objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan bisa mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Wah, bacaannya mantap. Internet untuk segala. Pengertiannya internet for everything, ya. Ini Internet of Things. Konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Teknologi tertentu yang punya kemampuan mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan interaksi. Oh, udah tadi. Objek yang punya kapasitas dalam melakukan transfer data dalam jaringan dari mesin ke mesin, machine to machine, M to M. Kalau Anda baca, kemudian ada istilah M to M, itu mesin to machine. Jadi satu mesin berinteraksi sama mesin yang lain. Oke, sudah semuanya. So, kita lanjut. Jadi IoT bukan ini ya. Ya. Apa itu IoT? Nah,
IoT, Internet of Things. Ya, berangkat dari kata utamanya adalah things, sesuatu. Ya, nah, things ini bisa barang yang sehari-hari kita pakai sebenarnya. Ya, ada di sekeliling kita. Tiba-tiba dia bertransformasi jadi ya, kayak transformer gitu ya. Bolpen tiba-tiba berubah jadi robot. Enggak, ya kejauhan itu. Ya, benda-benda ya, tapi lebih ke peralatan elektronik. Ya, sebenarnya non elektronik juga bisa nanti ditempelin jadi elektronik gitu kan. Ya, jadi benda keseharian kita ada di sekeliling kita, kita pakai hari-hari. Ya, yang bertransformasi. Transformasinya apa? Satu, tiba-tiba dia punya kemampuan komputasi. Ya, tiba-tiba dia punya kemampuan komputasi. Dia bisa mendeteksi, dia bisa menangkap situasi di sekelilingnya, ya, entah dengan berbagai cara nanti kita bahas, ya. Dan tiba-tiba dia bisa berkomunikasi, entah itu berkomunikasi dengan peralatan lain sejenis, peralatan lain yang berbeda, atau dengan manusia. Atau sebaliknya, manusia berkomunikasi dengan peralatan itu. Ya, nah, jadi Internet of Things itu sebenarnya ya bendanya, things ini adalah ada di sekeliling kita. Misalnya apa? Kulkas. Ya, kulkas ya hari-hari kita berhadapan dengan lemari es, kulkas, refrigerator. Orang Amerika bilang fridge. Ya, ya kulkas biasa aja, ya kan? Masukin barang-barang di dalamnya biar tetap segar, masukin barang-barang di dalamnya biar jadi dingin, atau sekalian jadi es. Itu refrigerator. Tiba-tiba refrigeratornya itu bisa, apa, kulkasnya, kita pakai bahasa yang umum, tiba-tiba kulkasnya jadi bisa logik, apa, bisa memutuskan. Ya, kulkasnya jadi bisa ngasih tahu, bro, susu yang ini udah seminggu di dalam itu udah kadaluarsa, misalnya. Ya, dia bisa ngasih tahu, bro, telurnya udah mau habis. Ya, bahkan dia bisa ngasih tahu, ya, untuk bikin resep ini itu Anda kurang satu bahan. Bayangkan, kulkasnya yang kasih tahu gitu. Jadi kulkasnya punya kemampuan logik, punya kemampuan komputasi. Dia bisa ngitung, dia bisa memberikan advice, dia bisa memberikan informasi. Lalu dia bisa terhubung dengan internet. Ya, jadi dari kulkas, ketika misalnya susu mau habis, terus kita mau beli, nggak usah ke toko, nanti kulkasnya yang ngasih tahu, susunya udah naik harganya. Kenapa? Dia ngecek sendiri ke internet, susu yang sama, kemarin belinya segini, sekarang harganya segini. Bisa seperti itu. Saya ingat kuliah PTI dulu, saya sempat kasih tunjuk videonya Samsung. Ya, kulkas mereknya Samsung. Ya, ketika pintunya ditutup, dia foto semua isinya. Ya, jadi ketika kita mau lihat apakah di dalam kulkas kita ada telur, kita nggak usah buka pintu. Kita bisa langsung lihat gambar di dalamnya tanpa buka pintu. Dan kita bisa tahu, ya, kita bisa dikasih tahu sama si kulkas. Ya, di telur itu masuknya tanggal berapa. Ya, saya pernah sering bercanda, bukan pernah, sering bercanda. Kulkas itu adalah tempat paling berbahaya.
Kenapa? Paling sering barang-barang masuk nggak pernah keluar lagi. Jadi biasanya sayuran, buah, makanan sampai kering dalam kulkas kita lupa. Ya. Nah, mungkin kalau sudah kondisi seperti itu, kita sudah butuh kulkas yang cerdas. Kulkas yang sudah bertransformasi menjadi IoT, Internet of Things. Things yang berinternet. Bagaimana dia bisa berinternet? Ya, ada tambahan kemampuan komputasi, ada tambahan kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan konektivitas, terkoneksi dengan internet. Oke? Itu Internet of Things, barang hari-hari. Nah, ayo kita kembali ke Menti. Ya. Kita kembali ke Menti dan Anda jawab pertanyaan saya yang kedua. Oh, tunggu. Butuh reload. Bentar. Bentar ya. Sempat putus rupanya saya punya Mentimeter. Oke, sambil nunggu Mentimeternya normal, Anda silakan ingat-ingat, pikir-pikir lagi. Kira-kira benda keseharian apa yang selama ini Anda gunakan? Ya. Dan ternyata itu sudah jadi mesin cerdas. Ya, artinya dia sudah masuk kategori IoT device. Paham maksudnya? Ya. Pikirkan, lihat sekeliling, ada apa benda-benda di sekelilingmu yang sudah menjadi transformer, ya. Sudah jadi cerdas dan bisa ngobrol dengan perangkat lain di internet. Ayo. Ya. Silakan. Anda bisa menyebutkan, tunggu dulu, saya batasi berapa ya? Saya batasi 3 aja kalau nggak salah ya. Saya cek dulu ya. Oh, bisa 5, bisa 5. Oke, saya kembali tampilkan. Ya, silakan. Lihat di sekelilingmu, hari-hari kamu gunakan, yang ternyata itu dulunya benda biasa. Tapi sekarang dia udah jadi cerdas. Yo, Anda bisa sebut sampai 5, silakan. Lo sebutkan lebih dari 1. Apakah Anda mengamati? Oh, udah ada. Handphone, laptop. Laptop itu memang komputer. Ya, laptop itu memang komputer. Jadi laptop nggak masuk. Ya, nggak masuk kategori IoT. HP itu dulu telepon. Ya, handphone itu dulu pesawat telepon buat ngobrol jarak jauh. Tiba-tiba dia jadi mesin cerdas. Ya kan? Oke, handphone diterima, smartphone oke, tapi laptop enggak, PC tidak, komputer pokoknya lihat. Oh ya, saya tadi lupa menekankan. Saya kembali ke sini, lihat di sini, ya. Things, any electronics beside computer. Semua peralatan elektronik kecuali komputer. Jadi laptop, PC itu tidak masuk kategori IoT. Kenapa? Emang dia udah komputer dari lahir. Ya kan? Ya. Kulkas cerdas itu lahirnya kulkas. Ya, tapi adik-adiknya sekarang udah mesin cerdas. Itu IoT. Ya. Smartphone itu sebagian besar orang mengelompokkannya sebagai
IoT, ya. Tapi sebenarnya kalau secara technically dia adalah komputer, oke? Tapi nggak apa-apa, smartphone diterima. Wah, udah ada yang pakai smart kulkas. Udah ada yang pakai smart kulkas di rumahnya, ya. Boleh dong di demo apa, dikasih lihat, ya, bikinin video. Penyedot debu. Ada yang penyedot debunya pinter. Oh iya benar, saya ingat, ya. Ada si robot yang bundar itu ya. Ya, bundar. Bukan penyedot debu, penyapu, mesin penyapu, ya. Itu ditinggal aja di rumah. Kalau kita keluar, dia nanti pada schedule-nya dia akan bergerak sendiri, keliling, bersihkan. Dia catat sendiri rutenya, mana rute terbaik untuk dia membersihkan semua area di rumah. Ya, oke. Itu dulunya penyedot debu. Ya, saya lupa namanya sekarang. Smart apa ya? Ya, sebenarnya vacuum cleaner. Ya, tapi dia bisa gerak sendiri. Nanti kalau baterainya habis, dia cari dockingnya sendiri, kemudian charging sendiri. Ya, chargingnya itu dockingnya itu biasanya di mana dia start, dia baliknya ke situ. Oke. Ya, pembersih smartwatch. Oh, smartwatch. Ini dulu jam tangan biasa hanya untuk nunjukin waktu, tanggal, gitu kan? Ya, sekarang dia tahu berapa detak jantung saya. Dia tahu berapa energi yang berapa kalori yang sudah saya bakar gara-gara jalan, berapa langkah saya jalan hari ini, tidur saya cukup atau tidak. Makin banyak sih urusannya dia nih. Ya, smartwatch. Oke. Apa lagi? Lampu. Lampu. Ntar, lampu saya kasih tunjuk, ada contoh saya. Ya, TV, smart TV. Ada yang nulis smart TV. TV-nya cuma satu orang yang nulis, di kecil banget. Ya, ada yang nulis smart TV. Dulu TV doang, gitu kan. Dulu kotak, ada gambar, gambar bergerak, ada suara. Kita hanya nonton, dengar suara, dengar apa yang ditayangkan. Sekarang, kalau kita nonton ini, misalnya hari ini Anda nonton drakor, ya, TV-nya langsung menyimpulkan Anda suka drakor. Besok muncul di favorit, mau drakor lagi nggak? Ya kan? Ya, itu smart TV. Oke? Dulu dia biasa gitu. Ya, TV. Ya kan? Sekarang udah jadi smart TV. CCTV dulu CCTV, sekarang namanya IP cam. Ya, kalau CCTV dia ngerekamnya, pokoknya 24 jam sehari, 7 hari seminggu dia ngerekam terus, dan itu makan hard disk, ya kan? Makan penyimpanan tuh, makan storage. Ya, IP cam dia hanya merekam ketika ada efek ada event, ya, ada gerakan, ya, ada yang memicu baru dia merekam. Jadi rekamannya jadi lebih dia rekam 10 detik, 15 detik cukup untuk jadi pemantauan. Ya. Dan penyimpanannya jadi lebih efisien. Kemudian karena dia terhubung ke internet, kita bisa pantau dari mana saja. Ya. Saya tadi mau kasih tunjuk di CCTV IP cam yang di rumah saya, tapi ternyata kuota internetnya habis di sana, dan saya coba isi belum berhasil, masih statusnya masih proses, belum masuk. Jadi saya tidak bisa tunjukin lampu otomatis di rumah saya. Ya, IP cam dan lampu otomatis di rumah saya itu IoT. Ya, lampu biasa dulunya. Ya, bukan lampunya, saklar lampunya. Oke. Kita lihat. Kembali ke sini. Ya. Nah, Internet of Things adalah sistem, ya,
yang dihubungkan dengan sistem komputer, computing device, sistem komputasi. Jadi bukan komputer, ya, tapi dia punya kemampuan komputasi. Ya, dia bisa mechanical and digital machine. Kemudian dia punya ID, dia punya unique ID, dia punya pengenal, ya. Kemudian kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan. Oh, ini tadi yang ditulis sebagian Anda, ya, kemudian di Indonesiakan, ya kan? Tanpa ada bantuan manusia. Ya kan? Contoh, smart TV. Ya. Kita cuma bilang rekam ini ya kan? Ada kuliah jam 2 siang. Ada kuliah jam 2 siang. Terus bersamaan dengan itu ada event ada siaran apa gitu yang bagus. Ya. Kalau laki-laki sepak bola, kalau perempuan drakor. Ya. Nah, terus kita mau direkamkan. Ya kan? Ya, kita scheduling, nanti ketika jamnya tiba, TV kita otomatis merekam. Ya, gitu. Jadi tanpa kita tentu kita yang ngasih tahu schedule-nya kan. Kita yang ngasih tahu, ini saya mau favoritkan. Nanti otomatis dia rekamkan. Ya, tanpa interaksi kita lagi. Ya, itu. Physical device, peralatan fisik yang terkoneksi ke internet bisa ngumpulin data dan membagikan data. Nah, ini beberapa contoh benda. Sayangnya layarnya cuma segini, jadi 4 saja yang saya bisa kasih contoh. Di awal tadi saya sudah bilang kulkas. Ya, ini Samsung. Ya, lupa saya namanya, smart refrigerator apa gitu ya. Ini yang merek Samsung nih. Ya, di depannya itu kayak layar tablet tapi besar. Kita bisa lihat foto isi kulkas lengkap dengan expire date-nya. Ya, kita bisa searching bahan makanan untuk kita pesan. Bahkan katanya dia bisa pesan sendiri. Ya, nanti tahu-tahu ada yang ketok pintu, paket. Ya, selamat pagi Bu, ini dari Indomaret. Ini pesanan barangnya. Si ibu kaget, loh saya nggak pesan. Ya Bu, ini pesanan dari kulkas Ibu. Ya, itu katanya kulkas itu bisa mesen ngorder sendiri. Ya. Smart TV. Dulunya TV-nya begini. Kita hanya bisa nonton, ya. Sekarang dia udah jadi smart. Ya, video on demand. Kita bisa download kita bisa nonton kalau dulu TV itu apa yang ditayangkan itu yang kita nonton. Ya kan? Kalau kita lewat, ya sudah, kita pasrahkan, kita ikhlaskan saja itu yang sudah lewat, berharap ada siaran ulang. Ya kan? Nah, sekarang tidak, kita enggak usah takut. Ada kuliah, ada bersamaan dengan acara bagus. Ya udah, nanti ada video on demand-nya. Ya kan? Ada VOD-nya. Kita bisa tinggal cari jadwalnya, lihat videonya. Ya, suka-suka. Ya, itu. Ya, kita sedang menyaksikan era kematian dunia pertelevisian. Ya, era kematian dunia pertelevisian. Dunia taksi era matinya taksi kita udah saksikan. Nah, era pertelevisian nggak lama lagi nih mati. Ya, apalagi pas pandemi gini. Banyak selebriti favorit itu nggak tayang di TV, mereka bikin YouTube channel, ya, pemirsanya lebih banyak, bahkan TV beli YouTube channelnya dia, ya kan? Maka saya berani bilang kita sedang berada di masa di mana kita akan menyaksikan matinya pertelevisian, ya, berubah semuanya. Itu karena internet. Oke? Smartwatch. Ya. Dulu jam tangan biasa. Ya. Hanya bisa kasih tahu waktu, tanggal, plus bonus alarm. Ya kan? Yang canggih-canggih dikit dia bisa kasih tahu
kita ada di zona waktu mana. Ya, yang canggih-canggih sedikit, kita dikasih tahu berapa suhu, berapa ketinggian, berapa kelembaban udara. Ya, itu udah canggih pada saat itu. Sekarang, ya, kita jalan kaki, dia hitung langkah kita. Ya, kita gerak dikit, dia hitung berapa kalori yang terbakar pada saat kita bergerak. Tahu dia. Ya, kita tidur, dia pantau tidur kita. Dia tahu kita tidurnya sehat apa enggak. Dia tahu kita tidurnya cukup atau tidak. Ya, itu smartwatch. Udah cerdas. Ya. Oke. Dan yang revolusioner. Tahu ini? Tahu ini? Ada yang tahu? Tulis di chat. Ada yang tahu? Ini apa? Di belakang saya nih. Di belakang saya. Apa tuh? Halo? Sebut. Saya tunggu di chat. Yes. Apa nih? Oh, layarnya blur, nggak kelihatan. Aduh, sayangnya. Masa sih? Di layar saya normal-normal aja. Ya, di layar saya normal-normal aja nih. Wih, sorry. Ini namanya feedback. Udah, saya pulang. Masih gambar yang mana nih? Masih gambar yang mana? Kulkas, mobil, jam tangan, dan lain-lain. Ya, nah sekarang kulkas, mobil, jam tangan, mobil. Ada yang tahu mobil apa itu? Tesla, Januar. Tesla. Ya, Helen bilang tanpa pengemudi. Ya, mobil ini sebenarnya banyak ya, mobil listrik, mobil smart, tapi yang ikonik itu sekarang adalah Tesla. Ya, Tesla mobil listrik, tapi dia juga adalah mobil pinter. Bagaimana pinternya? Bisa mengemudi sendiri. Bayangin. Ya, Anda pakai Tesla ke kampus mau ujian. Ya. Jadi sambil perjalanan ke kampus Anda bisa baca buku. Ya kan? Online di smartphone. Baca apa? Persiapan ujian. Mobilnya jalan sendiri sampai kampus. Bayangin, ya. Mobil jalan sendiri. Ya. Apa istilahnya driverless. Ya, dan itu sudah dipakai, sudah jalan, bukan konsep. Ya, sudah ada yang beli. Di Indonesia juga ada. Ya, dulu mobil ya kalau nggak ada driver ya nggak bisa. Ya kan? Sekarang driverless, bisa jalan sendiri. Sebelum itu ada mobil yang bisa parkir sendiri.
ya, parkir sendiri. Jadi kalau susah parkirnya, orangnya tinggal keluar, nyalakan mode apa ya istilahnya, ada mode apa gitu, tek, terus nanti mobilnya parkir sendiri. Ya, itu mobil bertransformasi jadi IoT. Ya, peralatan device yang dulunya ya fungsinya gitu, sekarang fungsinya menjadi lebih, kemampuannya lebih. Kenapa? Karena diberi kemampuan komputasi dan kemampuan interkoneksi. Bagaimana Tesla bisa driverless? Bagaimana Tesla bisa apa? Bagaimana Tesla bisa jalan sendiri? Nah, dia punya sensor, dia bisa ngakses peta, ya, dia bisa menghitung rute, sehingga dia bisa jalan tanpa dikemudikan. Oke, itu smart system IoT. Nah, ini ya tadi ada yang bilang lampu. Lampunya sih biasa. Lampu kan tugasnya cuma nyala mati, ya, mati padam. Ingat mati padam, ya. Lampu tugasnya cuma mati padam, nggak nyala-nyala, ya. Nyala mati, nyala mati, nyala mati. Nah, lampu di rumah saya itu sebagian ya, belum semua, sesuai keperluan, ya. Itu nggak pakai lagi saklar ini, sebagian, ya, sudah pakai saklar ini. Kenapa pakai saklar ini? Ya, saya bisa mati hidupkan dari jauh, atau saya atur schedule supaya dia bisa mati jam berapa, nyala jam berapa. Jadi jam 6 sore dia nyala, ya, jam 6 pagi mati. Ntar saya kasih tunjuk. Sayangnya saya mau kasih demo di sini, tapi saya cek kenapa ndak connect. Ternyata kuota modem saya di sana habis dan saya sudah isi tapi gagal. Isi kuotanya entah kenapa masih menunggu, statusnya masih dalam proses. Nah, tunggu, ini nggak tahu bisa kelihatan nggak nih? Bentar, saya pakai kamera full. Nah, ini. Oke, lihat, wis, ya, ada lampu ruang tamu, ada lampu teras, ada pompa air, ya. Jadi saya bisa mati hidupkan pompa air. Ruang tamu, teras nyala jam 6, mati jam 6 pagi, ya. Mana teras? Di sana ada 2 lampu. Terlalu terang. Ya, di sana ada 2 lampu. Jadi kalau saya matikan, nyalakan, bisa dari handphone saja. Oke, lihat, benda yang sehari-harinya ya kayak gini. Ya, benda yang sehari-harinya seperti ini, ya kan? Sekarang bertransformasi jadi seperti ini. Ya, dia jadi punya kemampuan komputasi, minimal untuk menghitung sekarang jam berapa, sudah waktunya nyalakan atau belum. Ya, kemudian dia bisa koneksi ke internet. Jadi di sana ada di rumah saya ada wifi. Ya, rumah saya yang sekarang lagi kosong rumahnya. Jadi saya pantaunya dari jauh semua. Cuma sayangnya ternyata kuotanya habis. Bukan kuotanya habis, kuotanya gini. Kan kalau paket kuota itu ada yang paket malam. Nah, paket utama kuota utama, kuota malam, kuota lokal, nggak ngerti saya tuh kuota lokal gimana. Kuota malam
Jadi tadi rekaman CCTV saya, IP cam saya itu tengah malam ada sampai jam 5 tadi pagi. Ya, tapi setelah itu nggak ada lagi karena kuota utamanya habis. Nah, saya barusan top up tapi statusnya masih progres. Jadi saya nggak bisa. Saya sebenarnya pengen demo di sini nih perangkat cerdas satu yang simple banget tapi berguna ini. Oke, ini contoh saklar lampu barang yang tadinya biasa, ya sekarang udah jadi device IoT. Oke. Nah, tadi saya bilang laptop itu ndak masuk. Ya, kenapa? Komputer itu ada di kategori ini. Ya, komputer itu ada di kategori ini. Sementara perangkat IoT device, things yang kita sebut itu adalah perangkat yang fungsinya sehari-hari umum, ya, non komputer. Ya, jadi dia hanya menjalankan fungsinya saja. Kulkas ya buat pendingin, TV ya buat nonton siaran, jam tangan ya buat apalagi buat lihat waktu untuk kasih tunjuk waktu. Saklar lampu ya sehari-harinya gitu fungsinya, spesifik. Ya, specific function dan functionnya itu saja yang dia jalankan. Ya, jadi kita jangan berpikir, wah karena dia sudah smart, maka dia misalnya gini, smart kulkas, karena dia udah jadi smart, terus kita bisa ngetik MS Word di situ misalnya, ya, atau ngirim email, enggak lah, ya. Nah, kemudian komputer itu lain lagi perangkatnya. Dia punya kemampuan komputasi dari lahir, istilah saya ya, komputasi dari lahir. Pokoknya dibikin komputer itu memang untuk komputasi. Ya, kemudian multipurpose. Jadi umum, dia bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Kecuali jadi pendingin. Ya, komputer nggak akan pernah jadi pendingin. Komputer nggak akan pernah jadi mobil. Komputer nggak akan pernah jadi saklar lampu. Pak, kalau saya gabungkan, katakanlah saklar lampu sama komputer. Dulu saya pernah bikin sendiri tuh smart switch seperti ini. Saya bikin sendiri. Jadi rangkaian elektroniknya saya bikin, terus hubungkan dengan komputer. Jalan, jadi ya komputernya, tapi komputernya nyala terus. Lalu selagi dia nyala, fungsinya yang on itu cuma nyalain matiin lampu. Ya, dia cuma mengaktifkan, memicu alat elektronik yang saya bikin tadi. Itu saja, komputernya mubazir. Ya, pada jam-jam tertentu saja dia aktif memicu gitu. Jadi ketika alat yang biasa ini kita gabungkan dengan komputer, ya mungkin jadi mahal gitu. Ya kan? Komputernya tidak jalan sesuai fungsinya, alatnya juga bantuan komputer itu hanya tempelan, dia tidak tidak menyatu. Jadi kalau seperti itu belum IoT namanya. Ya, belum IoT. Ya. Sama dengan Anda main game. Ya. Game konsol itu IoT. Ya. Jadi game laptop, layar besar, ya kan? Laptopnya high end kan? Ya. Padahal laptopnya itu punya fungsi yang lain. Kenapa? Karena dia multipurpose. Kita hanya pakai untuk main game. Ya, jadinya kena mahal sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia memang game konsol, maka fungsi komputernya, fungsi komputasinya memang hanya untuk game. Optimal untuk game. Ya kan? Gitu. Nah, kalau contoh lagi tadi saklar lampu. Saya bikin saklarnya, kemudian komputer yang bantu nyala hidup gitu kan. Nah, jadinya kan ribet tuh alat. Ya, kabelnya banyak, komputernya nyala 24 jam.
tapi tidak ngerjain apa-apa, mubazir. Maka dibutuhkanlah pengembangan dalam konsep Internet of Things ini. Nah, IoT device itu sesuai dengan fungsi things-nya tadi, itu menjalankan fungsionalnya, ya, menjalankan spesifik functionnya, menjalankan fungsi utamanya, tapi dengan kemampuan komputasinya, ya. Jadi dia menjalankan fungsi utamanya dengan kalkulasi-kalkulasinya, dengan analisis-analisis yang sudah ditanamkan ke dalamnya. Jadi komputasinya fokus ke fungsi utamanya saja. Maka sistem komputernya jadi lebih simpel. Ya. Tidak seperti Anda bayangkan saklar lampu ditempel dengan laptop. Ya kan? Ya. Tapi dia menjadi sesimpel ini. Saklar lampu biasa, tapi dia punya kemampuan komputasi. Begitu on, dia langsung cari wifi. Ya, dia langsung connect dengan HP. Dari HP saya bisa masukin password, karena di sini nggak bisa masukin password. Ya, nggak ada keyboardnya. Ya kan? Tapi ketika dia mau berkenalan dengan HP, dengan smartphone yang akan men-setup, itu dia sudah jalankan komputasinya sendiri. Oke? Itu IoT device. Jadi dia tetap dengan fungsi utamanya, dengan fungsi yang spesifiknya, tapi ditambah kemampuan komputasi. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan peralatan yang dihubungkan ke komputer, bukan. Peralatan yang ditanamkan komputer ke dalamnya. Ya. Kalau Anda belajar IoT di Coursera misalnya, nanti ketemunya kelas-kelas course itu, course tentang IoT itu pada umumnya membahas juga tentang embedded system. Embedded system artinya perangkat komputasi yang ditanamkan pada perangkat keras khusus, perangkat keras tertentu. Ya, AC. Cuma AC kan tidak ada interaksi dengan internet. Jadi AC belum bisa kita sebut IoT karena dia belum berinternet sejauh ini ya. Tapi AC itu sudah termasuk perangkat yang smart. Kenapa? Dia bisa jalankan kompresornya sampai suhu ruangan yang kita sudah atur. Ketika suhu ruangan itu tercapai, kompresornya mati. Nah, itu kan sudah cerdas, sudah ada komputasinya. Tapi belum masuk kategori IoT karena dia belum berinternet. Oke? Ya. Jadi IoT itu device standar sebenarnya, tadinya standar. Menjalankan fungsi utamanya, kulkas ya kulkas, mobil ya mobil, smartwatch ya jam tangan. Ya. Tapi ada apa lagi namanya? Ada kemampuan komputasinya dan dia terhubung ke internet. Oke? Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya di chat ya. Astaga, ternyata saya terputus. Waduh. Maaf, saya ternyata terputus, ya. Halo?
sorry. Saya tidak sadar kalau ternyata saya keluar dari ruang meetingnya. Suara saya jelas? Bisa lihat gambar? Halo, tolong direspon dulu. Tulis di chat. Apakah suara saya jelas? Halo. Tes 1. Oh, enggak ada suaranya. Tes 1-1. Maaf, saya tidak sadar kalau ternyata saya keluar dari ruang meeting. Terputus. Suara saya jelas? Tolong diinfokan. Jelas, Pak. Oke, thank you Cindy. Gambar kelihatan? Thank you Helen, Fakita, Michelle, Natasha, thank you. Jelas, gambar kelihatan? Kelihatan. Oke, Ronaldo, thank you. Eric, Michelle. Oh, kabur Michelle. Sabar, koneksinya suka gitu. Oke, sorry. Tadi saya ternyata terputus. Bisa dikasih tahu saya sampai di mana tadi yang Anda sempat ikuti? Saya ngomong tentang apa? Tapi don't worry ya, di apalagi namanya di rekaman saya tidak stop, jadi tetap jalan tuh. Nanti selesai kuliah saya upload video rekamannya. Tapi ini tadi putusnya sampai mana nih? Saya lagi ngomong apa, tiba-tiba saya keluar. Keluar tidak sengaja, disconnect. Ada yang bilang gambar blur, ada yang bilang gambar jelas. Nah, itu berarti bukan salahku. Ya, bukan salahku. Ya, Willy bilang jelas. Cindy bilang apa tuh? Suara putus-putus. Halo. Halo, tes 1 2. Setelah kulkas dan mobil. Yang ini belum, saya belum jelasin. Ya. Tadi saya jelasin terakhir sampai mana ya? Yang sebelum, yang bisa Anda tangkap itu sampai mana? Terputus, sebelum terputus. Sampai Tesla, astaga, jauh banget. Ya, kan gambarnya enggak ganti, ya. Nah, saya jelasin tentang apa? Ya, tapi kalau Anda cuma sampai ngikuti yang sampai bahas Tesla, berarti jauh. Ya, saya lupanya jalan sendiri. Ya udah, kalau saya ulangi nanti saya udah ngomong banyak tuh, mulai dari bahas mobil Tesla. Nanti lihat lihat video rekamannya saja ya. Ya, saya mau ulang juga nanti udah beda dengan yang saya jelasin tadi. Tapi nanti lihat video rekamannya. Rekamannya jalan terus nih. Ya, rekamannya jalan terus. Oke,
saya lanjut aja ya. Nanti Anda lihat di rekaman. Tadi saya ngomong apa pas hilang ya. Saya kira pendek, saya kira saya kira tidak lama. Ternyata kalau dari saya bahas Tesla sampai tadi itu banyak yang saya bahas sebenarnya. Nanti lihat video rekaman. Oke? Nah, bagaimana arsitektur dari sebuah device IoT, dari sebuah perangkat berbasis IoT. Nah, setiap perangkat IoT itu punya kapabilitas komputasi, ya. Apa yang dia computing, apa yang dia hitung, apa yang dia kalkulasi adalah keadaan, ya, data yang dia perlukan sesuai dengan fungsinya pasti, ya, yang ditangkap melalui sensor. Maka di di bagian awal, di layer paling bawah ini itu adalah sensor. Ya, ini adalah indera, jalan masuknya informasi bagi perangkat cerdas ini, bagi perangkat IoT ini. Kalau dia IP cam berarti dia punya lensa kamera, sensor, ya, dia punya infrared sensor, dia punya motion detection, nah itu semuanya adalah alat inputnya dia. Ya, kulkas cerdas tadi itu dia punya kamera, dia punya pengukur suhu pasti, ya, dan berbagai hal. Nah, nanti data yang dikumpulkan dari sensor itu akan dikirimkan ke internet. Nah, dikirimkan melalui internet. Mengapa device-nya jadi ramping? Ya, mengapa jam tangan, ya, mengapa smartwatch ini ketika dia jadi smart, ukurannya bisa tetap, ya, bisa tetap kecil seperti jam tangan biasa. Nah, satu, teknologi udah bisa bikin device yang kecil-kecil. Dua, kemampuan komputasi yang dipasang itu komputasinya sederhana. Ya, ada yang komputasinya kompleks, tapi ada yang sebatas dia bisa online saja. Ya, ada kemampuan sistemnya yang sebatas dia cuma online. Kenapa? Tugasnya dia hanya menangkap data, ya, mengumpulkan data, kemudian kirim ke internet. Nanti processing yang lengkap, processing yang kompleks, itu ada di processing unit, ada di processing layernya di atas. Contoh, bagaimana Google Map itu tahu kalau jalan di depan Anda macet? Ya, itu kalkulasinya bukan dilakukan di smartphone Anda. Ya, smartphone Anda hanya mengirimkan data lokasi, hanya mengirimkan latitude, longitude, bujur dan lintang posisi Anda sekian derajat. Itu yang dikirimkan. Kemudian kecepatan gerak Anda. Anda bergerak dengan kecepatan berapa? Itu bahkan di komputasi di Google itu komputasi dilakukan. Detik sekian Anda di bujur sekian, lintang sekian. Detik sekian Anda geser sekian, bujur sekian, lintang 0,00 sekian. Itu dikalkulasi seberapa cepat Anda berpindah. Kalau Anda berpindah dengan cepat, berarti jalanan di sekitar Anda itu lancar. Ya. Kalau Anda berpindahnya sangat lambat, maka Google Maps akan mengirimkan di situ macet. Digarislah garis merah, garis coklat. Nah, kebetulan ini smartphone. Dia bisa melakukan kalkulasi yang kompleks. Tapi kalau smartwatch, ya, kalkulasinya mungkin tidak terjadi di perangkat itu. Tapi kalkulasinya mungkin terjadi di layer processing-nya. Nah, layer processing ada perangkat yang punya processing sendiri, tapi berarti alatnya juga kompleks dan mungkin sedikit lebih mahal. Ya, kenapa saklar lampu ini murah sebenarnya dia. Dengan kapabilitasnya
dia terhitung murah. Karena processingnya itu sebatas connect, sebatas online. Ya, sebatas online. Kemudian dia ngambil datanya di cloud. Ya, schedule itu di cloud. Ya. Nah, nanti setelah dia processing baru application layernya adalah hasil processingnya itu bakal dipakai apa? Bisa dikembalikan ke device itu sendiri, ya, bisa dikembalikan ke device atau peralatan yang lain, gitu, ya. Jadi kira-kira gambarannya bagaimana proses pada sebuah perangkat IoT terjadi, dimulai dari inputnya menggunakan berbagai macam sensor, ya. Ada banyak kita bisa dapatkan cerita kisah-kisah pengguna smartwatch, ya, tapi pengguna smartwatch yang apa istilahnya, yang apa, flagship ya, flagship itu yang merek yang branded, yang mungkin agak mahal, ya, saya nggak sebut merek, ya. Ada kisah-kisah cerita sharing pengalaman bahwa dia tahu orang tuanya itu kena serangan jantung. Bayangin ini, ya. Karena smartwatch yang digunakan oleh orang tuanya itu mendeteksi bahwa smartwatch itu dalam gerakan jatuh. Ya. Jadi smartwatch-nya yang lapor bahwa smartwatch ini dalam gerakan jatuh. Dan jadi ketika kita dapat informasi di smartphone atau di mana gitu, loh, kalau smartwatch-nya orang tua saya gerakan jatuh artinya ada 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 pergeseran vertikal cepat, ya. Kemudian ada sek, apa lagi namanya, guncangan, ya, pada titik terendah. Itu diartikan jatuh. Ya kan? Ya. Jadi ada gerakan cepat secara vertikal ke arah bawah terdeteksi. Kemudian di titik terendahnya ada guncangan. Kesimpulannya jatuh. Nah, si anak yang memantau orang tuanya lewat smartwatch-nya, orang tua yang dipakaikan ke orang tua, tahu orang tua saya jatuh. Ya. Nah, itu berarti ada sensor katakanlah akselerometer, ya kan, ada sensor gerak di smartwatch-nya. Kemudian smartwatch-nya sendiri melakukan komputasi, menghitung gerakan jatuh itu. Lalu kemudian dikirim ke internet, dianalisa bahwa ini jatuh, ya kan. Lalu di layar aplikasi bentuknya bisa notifikasi, bisa bisa menggerakkan mesin atau peralatan yang lain. Ya, seperti itu. Oke? Bentar, ada kabur, kelihatan. Oh, scrolling, sorry. Ya, jadi inti dari peralatan IoT itu biasanya sensor, kemudian perangkat kecil untuk komputasinya. Nah, perangkat kecil untuk komputasinya bisa pakai microcontroller. Tapi kalau kita bahas itu sudah ranahnya teman-teman Anda yang di TI, ya. Saya nggak bahas ke sana. Microcontroller, ada Arduino, ada Raspberry Pi, ada Dragon apa sih namanya? Itu komputer-komputer mini semua, komputer-komputer kecil yang biasanya dipakai untuk membuat atau mengembangkan IoT. Nanti kalau sudah fix baru dibikinkan perangkat desain rancangan khususnya. Ya, itu bukan ranah kita. Ranah kita lebih ke fungsi. Sistem informasi itu nanti lebih ke fungsi. IoT ini mau dipakai untuk apa? Ya, jadi Anda bisa lihat-lihat banyak contoh-contoh IoT.
kemudian bagaimana pemanfaatannya. Nah, bagaimana perkembangan IoT kita lihat sekilas. Ya, semuanya sebenarnya termasuk komputer itu dimulai dari penemuan telegraf pada tahun 1830 oleh Bell, Alexander Graham Bell. Ya, kemudian the M2M, machine to machine itu sudah cukup lama, ya di abad ke-19. Kemudian Nikola Tesla ini peneliti ahli di bidang kelistrikan. Jadi kalau Anda pernah dengar generator Tesla, ya generator tegangan tinggi. Nah, ini pakarnya. Ya, dia sudah memprediksi bahwa di masa depan itu pada tahun 1920-an, di masa depan akan ada perangkat-perangkat yang cerdas. Kenal benda ini? Ya, kenal benda ini? Vending machine. Ini smart device pertama. Ya, kita mau minum apa? Kita pilih minum ini, kasih masuk koin. Kalau koinnya nggak cukup, dia nggak mau kasih keluar. Kok tahu dia ada koin? Kok tahu dia koinnya itu koin berapa? Nah, itu sudah seolah-olah berpikir. Jadi, vending machine yang ditemukan sekitar 1970-an, menjelang 1980-an, itu termasuk mesin cerdas pertama. Ya, walaupun cerdasnya ya sebenarnya masih logika elektronik gitu kan. Oke. Kemudian ada sejarah dicatat di Wikipedia ini fotonya saya ambil dari Wikipedia. John Romke ini membuat toaster, pemanggang roti pertama yang dihubungkan dengan internet. Ya, walaupun kalau kita baca ceritanya lucu, ya. Dihubungkan ke internet supaya pemanggang roti itu bisa di on off-kan melalui komputer, itu saja. Ya, sekitar 86 ya kalau nggak salah. Ya, dinyalakan, dimatikan, dihidupkan lewat komputer. Kemudian dia bisa turun kan toaster itu rotinya ditaruh terus nanti diturunin gitu kan. Terus kalau udah masak nanti dia naik. Ya. Nah, itu bisa dilakukan lewat komputer. Jadi eksperimennya komputer, toaster lewat internet. Ya, internet sudah ada tahun berapa? Tahun 70-an kan? Ya. Jadi itu saja. Tapi itu dicatat oleh sejarah ya bahwa inilah toaster pertama yang menggunakan lewat internet. Ya, Anda bisa cari, searching nama John Romke, itu pasti ketemu gambar ini, dan ini bisa Anda lihat ceritanya di banyak website, termasuk Wikipedia. Ya, kemudian istilah IoT sendiri itu dikenalkan oleh Kevin Ashton, ya, tahun 1996 ya. Ya, nah, yang luar biasanya ini 90-an sampai 2006 itu jumlah perangkat IoT tiba-tiba melonjak melebihi jumlah populasi di dunia. Ya, jangan kita katakan bahwa perangkat IoT itu hanya yang kita lihat hari-hari. Banyak perangkat IoT yang lain. Di pabrik-pabrik itu IoT-nya banyak banget. Ya, mulai dari pokoknya industri manufaktur, proses produksi, quality control dan sebagainya itu saat ini sudah menggunakan IoT. Sehingga kalau dihitung jumlah perangkat IoT itu sudah lebih banyak dari jumlah penduduk dunia. Nah, diperkirakan ya ini sekarang 2020 nih, ini masih perkiraan ya bahwa jumlah IoT device yang terkoneksi itu mencapai 30 miliar. Nah, ini problem. Ya, ini problem. Kenapa? IP address, kalau Anda lihat lagi pelajaran jaringan komputernya, nanti IP address kalau IP address versi 4, itu kapasitasnya cuma sekitar 4 miliar plus. Ya, 255 pangkat 4. Silakan dihitung. Ya, itu cuma 4 miliaran tuh. Nah, tapi
perangkat IoT itu udah 30 miliar lebih. Karena itu ada IP address versi 6. Sudah dikembangkan udah lama ya, dan pelan-pelan orang sudah mulai migrasi. Jadi selalu jalan 2, IP versi 4, IP versi 6. Mungkin pada akhirnya nanti IP versi 4 ini akan ditinggalkan. Ya, IP versi 4 yang Anda kenal sekarang 192 sekian sekian, 192.168 sekian sekian, 202 sekian sekian, 10 sekian sekian gitu ya. Nah, itu mungkin bukan mungkin, akan ditinggalkan. Kenapa? Kapasitasnya udah nggak muat. Orang akan menggunakan IP versi 8. Kenapa ada IP versi 6? Kenapa IP versi 6? Karena perangkat IoT-nya sudah banyak. Ya, sudah melebihi kapasitas IP versi 4. Oke? Gitu. IoT everywhere. Kita bisa temukan sekarang IoT itu di mana-mana. Di rumah. Ya. Di rumah, home automation. Tadi saya cerita tentang saklar lampu. Nah, saklar lampu saya itu bisa dihubungkan dengan Alexa, bisa dihubungkan dengan Google Home. Ada perangkat namanya Google Home. Ya. Nanti Anda cari, saya mau tunjukin tapi nanti lama. Ya, Anda cari di Google, cari di YouTube, bagaimana Google Home itu melayani penghuni rumah. Ya. Sama dengan Google Assistant nih. Nah, Google Home itu adalah Google Assistant yang ditanamkan di sebuah peralatan baru. Ya, peralatan itu fungsinya cuma Google Assistant. Ya. Bisa dipakai untuk menghidupkan, mematikan perangkat listrik, bisa diajak ngobrol, bisa diajak main tebak-tebakan, sama dengan Google Assistant yang ada di smartphone-mu. Tapi dia sudah berbentuk perangkat khusus, namanya Google Home. Ya, Google Home kita bisa tanya apa? Kita bisa tanya sekarang jam berapa? Ya, bahkan sampai kita bisa Google matikan lampu, Google nyalakan TV, Google hidupkan AC. Nah, itu home automation. Ya. Atau home appliance. Home appliance salah satunya kulkas cerdas tadi. Ya. Perangkat-perangkat yang cerdas yang lain termasuk saklar lampu saya. At work, di tempat kerja, ada yang absen pakai biometrik. Ya, itu perangkat-perangkatnya semuanya masuk kategori IoT. Ya, atau yang domain spesifik. Domain spesifik artinya sesuai dengan bidang kerjanya. Ya, contoh industri, pabrik. Ya, termasuk retail. Retail itu sekarang kita di sini sih belum lihat, saya belum bisa ngasih contoh tokonya apa. Tapi di di Amerika sana itu ada toko namanya Walmart, ya, ada supermarket namanya Walmart. Kalau ada supply barang, itu satu truk masuk aja lewat satu gerbang begitu. Begitu dia lewati gerbang itu, langsung ketahuan isi kontainer yang dibawa oleh truk itu apa isinya. Berapa banyak. Sampai tanggal expire barang itu ada. Ya, itu IoT. Ya, besok-besok kita mungkin belanja, itu tinggal ambil barang, ambil saja, keluar. Ya, masuk toko, ambil barangnya, terus langsung tinggalkan toko. Tidak dibayar? Ya dibayarlah. Ya, pas kita ambil barang, itu raknya deteksi barang apa yang kita ambil. Ya, dia juga deteksi ID dari kartu kredit kita ini atas nama siapa. Sambil dia hitung sudah berapa barang yang kita ambil. Begitu kita lewati gerbang keluar, langsung dia auto debit ke kartu kredit kita atau kartu pokoknya yang pembayaran online kita. Ya, siap-siap pembayaran online sekarang udah makin banyak ya, OVO, GoPay.
ya kan? Nah, itu akan berfungsi seperti itu semua nanti ke depannya. Jadi kita ngambil barang-barang, berapa jumlah yang kita ambil itu sudah dikalkulasi tanpa kita sadari, ya. Terus kita tinggalkan toko, tak dia langsung auto debit, langsung potong di deposit, ya. Itu. Nah, atau public service, ini hari-hari sudah kita pakai. Ada yang tahu contoh layanan publik yang pakai IoT? Kartu tol. Ya, kartu tol hanya sebuah kartu, pasang, tek, terpotong, jalan. Ya kan? Itu. Di mana-mana. Personal, smartphone, smartwatch, healthcare. Healthcare ini salah satunya ada alat pacu jantung. Ya, alat pacu jantung itu dipasang di penderita gangguan jantung, ada yang dipasang alat pacu jantung, itu ada yang langsung berhubungan dengan dokternya, dengan rumah sakitnya. Jadi ketika ada indikasi gangguan, maka dia punya alat pacu jantung itu memberi informasi kepada perawat atau dokternya. Ya, banyak perangkat-perangkat sejenis itu sekarang. Anywhere, everywhere, mobil, traffic light, lampu lalu lintas. Ya, begitu ada yang lewati batas kecepatan, itu langsung dicatat, terdeteksi. Ada yang lewati garis stop, terdeteksi, foto dicatat gitu. Nah, itu adalah IoT. Nah, apa yang mendukung IoT itu berkembang pesat? Ya. Nah, ingat tadi di awal kita bicara tentang things, sesuatu, benda, keseharian yang diberikan kemampuan komputasi dan koneksi internet. Maka pemicunya juga itu. Kenapa IoT itu berkembang? Pertama, dari sisi komputasinya. Ya. Dari sisi komputasinya, biaya komputasi sudah semakin rendah. Ya. Harga komputer sekarang itu sebenarnya terbilang murah. Ya. Katakanlah gini, kasar aja ya. Harga komputer 5 juta sekarang itu udah dapat kapabilitasnya sekian. Ya, bisa kecepatan sekian, main apa di situ bisa. Itu dibandingkan 5 juta 10 tahun lalu, ya kapasitasnya segitu 10 tahun lalu. Ya kan? Dulu hard disk 1 juta itu kita cuma dapat 100 giga. Ya. Sekarang mungkin 1 juta itu kita bisa dapat 1 tera. Ya. Itu adalah indikasi bahwa itu bukti bahwa biaya komputasi sekarang sudah lebih ringan, sudah lebih murah. Ya. Kemudian computational ability, kemampuan komputasinya sudah lebih kompleks. Ya. Algoritma berkembang, teknik-teknik kalkulasinya berkembang. Ya, dibandingkan dulu kita nggak bisa ngobrol jarak jauh begini. Sekarang bisa. Ya, dulu video conference gini mahal. Sekarang siapapun bisa melakukannya. Ya kan? Kemudian yang paling revolusioner adalah hardware size. Semakin kecil. Ya, maka perangkat komputasi canggih itu bisa masuk di dalam sebuah jam tangan. Ya, teknologinya bisa membuat miniaturisasi peralatan itu kecil banget. Ya, sampai satu komputer itu bisa masuk di satu board, ya, satu papan yang kira-kira di atas ini bisa masuk 4, bisa masuk 6. Saking kecilnya gitu. Ya, kalau saya jejer 6 biji board itu bisa 6 sampai 8 di atas sini. Itu teknologinya. Kemudian faktor kedua adalah konektivitas internet. Sekarang internet ada di mana saja. Kalau dulu internet cuma kita dapat di sekolah atau di kampus, di kantor. Dulu kalau mau berinternet kita ke kantor. Ya, masuk kantor hanya untuk numpang internet.
kemudian kampus. Sekarang kita ada di taman, kita bisa berinternet. Kita ada di kafe, kita bisa berinternet. Kita ada di warkop, kita bisa berinternet. Internet everywhere. Ya. Daerah terpencil, sekarang daerah terpencil disebut terpencil itu kalau tidak ada internetnya di sana, dan itu semakin sedikit. Ya. Kemudian teknologi yang juga mendukung adalah wireless, tanpa kabel. Ya bayangkan kalau misalnya smartwatch ini koneksi internetnya pakai kabel kabel LAN, ya, apalagi namanya, baterainya pakai power supply, terus kita kemana-mana gimana? Ya, tapi teknologi wireless kemudian merevolusi semuanya. Kita bisa kita bisa bergerak dengan perangkat cerdas kita kemana saja. Dan itu sangat mendukung pertumbuhan perangkat cerdas itu, wireless. Yang kedua, data cost itu semakin murah. Ya, dulu kita langganan internet 300.000 itu cuma dapat kecepatan 64 kbps. 64 kbps. Ya, kecil banget. Terus kita mau download 1 megabyte itu butuh 1 jam. Ya, sekarang download 1 megabyte itu 1 detik. 10 megabyte bisa di-download 10 detik. Dengan harga yang sama di zaman dulu. Ya, data cost sekarang sudah lebih ringan. Dulu kita mau kirim email itu mikir. Ya. Tapi mikirnya saya nyalain modem itu berarti karena waktu itu bayarnya time base ya. Berdasarkan waktu. Kalau dia online, dia connect, modemnya nyala, connect, maka dihitung. Ya. Jadi kalau saya mau jawab emailnya bolak-balik gitu ya. Jawab emailnya bolak-balik, kirim terus merespon kembali, kirim respon kembali. Itu kan berarti modemnya online terus. Dulu kita mikir, aduh, modem online 1 jam sekian rupiah. Sekarang HP-mu offline bingung kan? Ya. Harusnya online 24 jam baru nyaman. Gitu kan? Nah, itu sekarang. Kenapa? Data cost-nya sebenarnya sudah lebih murah. Ya. 300.000 sekarang kita bisa pakai satu rumah bermega-mega. Kecepatan luar biasa. Ya, sampai 1 megabyte per second. Lebih malah. Oke? Data cost. Dan high bandwidth. Kapasitas bandwidth-nya besar, kecepatannya tinggi, sehingga kita bisa lihat video dari CCTV kita di mana saja. Ya, pasang CCTV di sana, pasang IPCam di sana, terus kita bisa lihat di tempat lain. Nah, itu yang mendukung bagaimana perkembangan IoT itu bisa berkembang begitu pesat. Kemampuan komputasinya dan internet connectivity-nya. Karena dua ini yang menjadi jantung, ya, sehingga perangkat sederhana tadinya tiba-tiba jadi cerdas. Itu kan ketika dipasangi dua kapabilitas ini, komputasi dan internet connectivity. Maka dua ini juga, kondisi dua aspek ini yang jadi pemicu dia berkembang dengan cepat. Oke? Nah, kita lihat untungnya apa. Ya, ini secara umum ya, sebenarnya banyak. Di antara Anda ada yang sudah menulis lebih detail, tapi secara umum saja saya sebut. Secara keuntungan, satu, IoT akan memberikan kemudahan-kemudahan. Banyak hal yang bagi kita itu dimudahkan. Contoh, kalau kita mau mengukur tekanan tekanan darah, ya, dulu harus ke dokter, antri di dokter. Masa mau ke dokter hanya untuk tekanan darah? Sekarang ada di sini, bisa ngukur tekanan darah. Ya kan? Jadi hidup kita lebih mudah. Ya, dulu kita bingung. Waduh, saya pulang kantor lupa matikan AC. Sekarang kita bisa pasang perangkat yang bisa matikan AC dari jauh atau matikan AC menggunakan timer. Jadi itu membantu memberikan kemudahan, termasuk contoh kulkas tadi, mobil,
Tesla yang bisa driverless, ya kan? Itu memberi kemudahan. Kemudian mengurangi ketergantungan pada orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kemudian kita lakukan sendiri tanpa harus menunggu kapan orang lain bisa bantu kita. Ya contoh tadi, kalau kita hanya mau mengukur tekanan darah kita, ya nggak perlu tunggu dokter buka jam 5 sore. Kan dokter sekarang rata-rata buka jam 7 sore, jam 7 malam. Duh, saya sakit kepala nih, mau tahu berapa tekanan darah. Tunggu jam 7 malam. Nah itu kan ketergantungan. Tapi sekarang enggak. Kita punya perangkat yang bisa membantu kita untuk mengetahui itu tanpa harus menunggu orang lain. Ya, driverless, nggak bisa bawa mobil, atau kebetulan sendirian dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, mau apa, dan tidak punya driver, tidak punya pengemudi, tidak ada yang mau nganter. Ya udah, kalau kita punya Tesla, bisa driverless, gitu kan? Bisa sambil kerja, sambil jalan. Ketergantungan kita pada driver menjadi berkurang. Dan interaksi global. Otomatis ketika kita connect ke internet, maka kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai bentuk interaksi. Bukan cuman bicara ya, interaksi itu bukan cuman bicara. Bertukar data. Mengetahui kemacetan jalanan melalui Google Map, itu satu bentuk, itu adalah hasil dari interaksi. Ketika Anda sendirian di jalanan, Anda tidak akan tahu situasi jalan itu gitu. Tapi karena banyak orang yang mengirimkan data, sehingga Google Maps berkesimpulan, ini macet. Nah, itu kan satu bentuk interaksi. Kita bersama-sama memberi data kepada Google Map. Oke? Banyak lagi bentuk interaksi global yang lain. Nah, tapi di samping benefitnya, ada resiko. Ya, ada resiko. Risikonya apa? Social isolation. Ya, ini tadi ada yang mengurangi ketergantungan pada orang lain. Kita seolah-olah udah nggak butuh orang lain, gitu kan? Dan membuat kita terisolasi secara sosial. Artinya karena semua kebutuhan kita terpenuhi di smartphone kita, di gadget kita, di perangkat-perangkat cerdas kita, maka kita merasa itu cukup, tidak perlu koneksi dengan orang lain. Nah, itu satu masalah. Ya, itu satu masalah. Dan itu adalah satu resiko ketika IoT sudah semakin merambah kehidupan kita. Ya, kemudian ketergantungan pada teknologi. Kita seolah-olah tidak bisa lagi bangun pagi tanpa alarm. Ya, kita tidak bisa lagi kemana-mana tidak pede kalau tidak bawa HP. Kita tidak bisa lagi misalnya ya kena ketergantungan, katakanlah driverless, ya punya mobil yang driverless, pada akhirnya kita jadi tidak ahli mengemudi mobil. Ya kan? Nah, itu akan ada dampak-dampak seperti itu. Di samping privacy dan security. Ya, paling sederhana ancaman privasi itu adalah gini. Ketika saya mendaftarkan saklar lampu saya, ya, itu kan harus punya akun cloud. Ya, supaya saklar lampunya nanti datanya di cloud, kita aksesnya ke cloud. Ya, berarti saya harus registrasi. Registrasi itu saya harus kasih email saya, kasih beberapa identitas saya, dan itu kalaupun tidak merugikan saya, itu bisa dimanfaatkan orang lain. Misalnya data perilaku kita menggunakan device ini, itu dicatat kemudian dijadikan bahan untuk analisis marketing. Misalnya. Ya, atau minimal email saya dijual gitu. Ya, buat jadi target spam. Nah, itu pelanggaran privasi. Ya, ketika kita harus menggunakan perangkat cerdas, itu biasanya kita harus terkoneksi dengan cloud. Dan untuk menggunakan jasa cloud itu kita harus meregistrasi dengan merelakan beberapa data penting mungkin. Termasuk kalau kita layanan itu harus berbayar. Ya, berbayar berarti kita akan menggunakan channel-channel pembayaran kita, channel pembayaran elektronik kita, kartu kredit, kartu debit, apalagi namanya,
e-money dan sebagainya. Nah, itu semuanya akan menimbulkan resiko. Ya, pelanggaran privasi sampai kemudian resiko pencurian, minimal pencurian data atau pencurian nominal dari apa yang kita miliki. Oke, security risiko yang paling kelihatan itu adalah ketika orang tahu kita ada di mana. Ya, kalau kita sih misalnya bukan orang penting ya orang nggak mikirin gitu. Tapi kalau misalnya kita ini adalah orang yang dikenal publik, ya penting, memiliki posisi penting, maka posisinya itu jadi penting juga untuk orang lain. Wah, si bapak ini ada di sana. Ya, nah itu ada resiko-resiko keamanan di situ. Oke? Ya, artinya teknologi itu seperti pisau, ya kan? Kita menggunakan pisau untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, mengolah makanan, ya, memotong dan mengolah bahan-bahan untuk kehidupan kita. Tapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk mencelakai atau membuat orang lain celaka gitu, ya. Sehingga kehati-hatian tetap perlu, ya kan? Kita memotong makanan mungkin ada resiko tangan kita tersayat misalnya kalau tidak hati-hati. Jadi IoT udah merambah di semua sela kehidupan kita, ya. Ke depan nyaris tidak ada lagi yang tidak disentuh IoT, dan pada saat itu kita terpapar dengan resiko-resiko. Tinggal kita harus mempelajari resikonya apa dan kemudian kita berhati-hati untuk menghindari. Oke? Saya kira itu yang bisa saya bahas hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, saya tidak bahas IoT kalau IoT sebenarnya konteksnya itu adalah embedded system, ya, perangkat keras, elektronika dan sebagainya. Tapi saya nggak bahas ke sana, saya bahas ke fungsionalnya, ke dampaknya, ke aplikasi-aplikasinya, ya, karena bukan ranah kita kalau kita bahas elektronikanya, komputasinya, programmingnya, gitu kan, itu ranah teman-teman Anda di teknik informatika. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lihat, enggak tahu ini masih ada orang apa enggak nih, atau saya masih online ya atau tidak, mudah-mudahan masih online ya. Kalaupun nanti saya terputus, videonya saya tidak, rekaman kuliah ini di sisi saya itu terekam semuanya, jadi kalau tadi sempat terputus, don't worry, ada rekamannya, ya. Kalau saat ini pun saya terputus, mudah-mudahan Anda nanti bisa lihat di rekaman videonya. Selesai ini saya langsung upload. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita untuk hari ini demikian, ya. Ya, kembali saya ingatkan kita kuliah online-nya sampai selesai nih. Mungkin masih ada, ini pertemuan ke-13 ya. Berarti masih ada 2 materi lagi ke depan, ya, sampai materi ke-15, sampai pertemuan ke-15 karena meet-nya juga dihitung nanti. Minggu depan kita akan bahas tentang industri 4.0. Ya, di sana kita akan lihat peran internet itu seperti apa. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.